Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua, yaitu pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor pada kelas 11 TBSM, yaitu pada materi sistem kontrol elektronik injeksi, kita akan melanjutkan dari pembahasan pada pertemuan yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan yang kedua, di sini kita akan diingatkan kembali beberapa poin penting terkait dengan pembahasan yang terdapat pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah untuk yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang fuel injection? Baik, di sini akan sedikit dijelaskan kembali. Untuk pertanyaan yang pertama, fuel injection merupakan suatu metode pencampuran udara dan bahan bakar pada kendaraan bermotor untuk menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Dan untuk yang kedua, sebutkan perbedaan fungsi dari komponen karburator dan fuel injection. Baik, untuk fungsi dari komponen karburator yaitu untuk merubah bahan bakar cair menjadi gas berdasarkan perbedaan tekanan. Sedangkan pada fuel injection yaitu berfungsi untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas berdasarkan tekanan tinggi. Dan untuk poin yang ketiga adalah apakah tujuan utama dari sistem FI? Tujuan utama dari sistem FI yaitu untuk yang pertama adalah kontrol emisi gas buang lebih baik. Yang kedua tujuannya yaitu efisiensi dari pembakaran lebih tinggi. Yang ketiga yaitu untuk biaya perawatan lebih murah. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Selanjutnya pada pertemuan kedua, untuk yang pertama yaitu tentang bagian utama dari sistem FI, di mana dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu sensor group adalah komponen yang bertugas mendeteksi kondisi mesin dan lingkungan sekitar, kemudian mengirim sinyal listrik ke ECU atau Engine Control Unit. Untuk yang kedua yaitu control group, di mana komponen yang mengolah informasi dari berbagai sensor, selanjutnya mengirim sinyal ke aktuator group untuk bekerja sesuai dengan kondisi. Dan yang ketiga adalah aktuator group, adalah komponen yang berfungsi melakukan kerja sesuai dengan perintah ECU. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu terdapat tabel yang berhubungan dengan beberapa kolom. Untuk yang pertama yaitu sensor group, di mana di dalamnya terdapat beberapa sensor. Untuk yang pertama yaitu MAQS, di mana di dalamnya terdapat beberapa sensor. Untuk yang pertama yaitu Throttle Position Sensor atau TPS. Untuk yang kedua yaitu Intake Air Pressure Sensor atau IAPS. Dan yang ketiga yaitu Intake Air Temperature Sensor atau IATS. Di mana di dalam satu komponen terdapat 3 sensor di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu terdapat Crankshaft Position Sensor atau CPS.
Selanjutnya pada sensor group, untuk yang ketiga yaitu terdapat coolant atau oil temperatur sensor, CTS atau OTS. Di mana CTS ini untuk sepeda motor yang sudah menggunakan pendingin air. Kemudian untuk OTS yaitu sepeda motor yang masih menggunakan sistem pendingin udara. Selanjutnya yaitu terdapat oksigen sensor atau O2S. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat komponen line angle sensor atau LAS. Kemudian pada controller ini hanya terdapat satu komponen yaitu ECU. Pada kolom aktuator terdapat beberapa komponen di dalamnya. Untuk yang pertama yaitu terdapat komponen fast idle solenoid. Yang kedua yaitu idle speed control atau ISC. Yang ketiga yaitu fuel pump. Yang keempat yaitu injektor, dan yang terakhir yaitu ignition coil. Selanjutnya adalah skema dasar dari sistem FI, di mana skema dasar pada sistem FI ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu mulai dari fuel pump, injektor, ignition coil, sampai dengan komponen intake air pressure sensor atau IAPS. Kemudian selanjutnya kita masuk pada komponen sensor, di mana untuk yang pertama yaitu terdapat komponen MAQS atau Modulated Air Quantity Sensor. MAQS ini terpasang pada komponen throttle body, di mana MAQS berfungsi untuk menganalisa jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold melalui informasi yang diperoleh dari TPS, IAPS, dan IATS. Untuk yang pertama, TPS atau Throttle Position Sensor berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve, kemudian mengirim sinyal listrik menuju ke ECU. Kemudian untuk sensor yang kedua yang terdapat pada MAQS yaitu IAPS atau Intake Air Pressure Sensor, berfungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan udara di dalam intake manifold, kemudian mengirim sinyal listrik menuju ke ECU. Untuk yang ketiga yaitu IATS atau Intake Air Temperature Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold, kemudian mengirim sinyal listrik menuju ke ECU. Untuk selanjutnya yaitu Crankshaft Position Sensor. Ini adalah komponen Crankshaft Position Sensor, di mana Crankshaft Position Sensor ini berfungsi untuk memberikan sinyal listrik kepada ECU, agar ECU dapat mendeteksi suhu crank dan putaran mesin dengan akurat. Kemudian selanjutnya ECU dapat mengatur durasi injeksi bahan bakar dan waktu pengapian bersama-sama masukan dari sinyal TPS maupun IAPS. Selanjutnya yaitu coolant atau engine temperature sensor. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu pada coolant atau suhu mesin, kemudian mengirim sinyal listrik menuju ECU. Perhatikan jangan memukul ujung atau menjatuhkan coolant atau engine temperature sensor karena menyebabkan kerusakan, atau komponen coolant atau engine temperature sensor tidak sensitif lagi terhadap perubahan suhu yang terjadi pada mesin.
Untuk selanjutnya pada komponen yaitu oksigen sensor atau O2 sensor, di mana komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kadar O2 pada gas buang. Selanjutnya, komponen ini akan mengirimkan sinyal listrik menuju ECU, agar ECU dapat mengoreksi jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor, sehingga pembakaran akan lebih sempurna, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Komponen ini biasanya terpasang pada exhaust manifold. Kemudian untuk selanjutnya adalah komponen Line Angle Sensor atau LAS, di mana komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kemiringan sepeda motor dan mengirimkan sinyal listrik menuju komponen ECU. Cara kerjanya adalah apabila kemiringan sepeda motor melebihi 65 derajat, maka komponen ECU segera mematikan sistem FI. Tujuannya adalah untuk keamanan berkendara. Perhatikan, pastikan tanda up atau tulisan up pada komponen ini selalu menghadap ke atas. Selanjutnya yaitu pada controller, di mana di dalamnya hanya terdapat satu komponen yaitu ECU atau Engine Control Unit, di mana ECU akan memonitor dan menganalisa sinyal yang diterima dari berbagai komponen sensor, kemudian meneruskan perintah ke komponen aktuator grup, di mana penggunaan ECU pada sistem FI ini juga mempunyai program yang terintegrasi dengan FI Diagnostic Tool Software, di mana fungsi dari alat ini adalah untuk mereset dari kerusakan yang tersimpan di dalam ECU, agar kinerja ECU lebih maksimal.